Peristiwa Malari merupakan singkatan dari Malapetaka 15 Januari pada tahun 1974. Peristiwa ini menggempur daerah ibu kota Jakarta. Demo mahasiswa yang awalnya protes berbagai ketimpangan di negeri ini, seperti penanaman modal asing yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, rancangan undang-undang perkawinan, pembangunan proyek mercusuar Taman Mini Indonesia Indah, dan kasus korupsi. Aksi protes tersebut berubah menjadi kerusuhan yang membakar mobil, motor, kantor, pabrik, dan toko-toko. Kerusuhan tersebut membuat polisi dan tentara kesulitan membuat kondisi menjadi kondusif kembali. Kerusuhan Malari merupakan yang pertama pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Demonstrasi telah terjadi dari sepanjang tahun 1970 sampai 1974. Arief Budiman membuat Komite Anti Korupsi pada Agustus 1970. Ketika Tien Soeharto membangun proyek mercusuar Taman Mini Indonesia Indah, terjadi aksi menolak mencoblos di pemilihan umum pada tahun 1971. Lalu muncul juga protes menolak rancangan undang-undang perkawinan pada akhir tahun 1973. Pada 15 Januari 1974 menjadi puncak dari gerakan demonstrasi saat Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Harriman Siregar menuju Bandara Halim Perdana Kusuma pada saat kedatangan Tanaka Kakuei, Perdana Menteri Jepang. Mahasiswa cemas jika modal asing dari Jepang ini akan mengakibatkan rakyat semakin jatuh miskin. Dalam pidato pernyataan diri mahasiswa yang disampaikan oleh Harriman Siregar bahwa yang terjadi pada 1974 merupakan pengulangan sejarah di mana Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Dilihat dari aspek politik, penyebab dari terjadinya peristiwa Malari 15 Januari 1974 adalah adanya persaingan atau rivalitas di tubuh pemerintahan. Kelompok yang terlibat dalam persaingan tersebut adalah kelompok Ali Mutopo dan Jenderal Sumitro. Persaingan antar kedua kelompok turut andil dalam terjadinya peristiwa Malari. Ketika peristiwa Malari telah terjadi, Ali Mutopo sengaja mengirimkan oknum-oknum yang tidak memiliki status mahasiswa pada peristiwa Malari. Di antaranya Roy Simanjuntak yang merupakan ketua KAPBI atau Kesatuan Pengemudi Becak Indonesia, dan ia kemudian mengirimkan seluruh tukang-tukang becak untuk melakukan pembakaran-pembakaran pada tanggal 15 Januari 1974. Selain itu, penyebab lainnya adalah adanya penolakan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang akan mendominasi di Indonesia. Penolakan tersebut diwujudkan dalam aneka macam seruan, seperti kritik-kritik dari beberapa ahli ekonom hingga aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Puncaknya adalah kedatangan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia pada tanggal 14 hingga 17 Januari. Kedatangannya ini berujung pada terjadinya kerusuhan di tanggal 15 Januari 1974 yang kemudian kita kenal sebagai peristiwa Malari. Dalam peristiwa Malari ini melibatkan beberapa para aktivis dalam pihak mahasiswa dan juga pihak pemerintah. Tokoh yang terlibat dalam aktivis mahasiswa yaitu ada Victor, Arief Budiman, Syahrir, Muhammad Aini Khalid, Julius Usman, dan sebagainya, yang dimana para mahasiswa ini membentuk sebuah gerakan mahasiswa yang bernama Mahasiswa Menggugat. Peristiwa Malapetaka 15 Januari atau yang dikenal sebagai peristiwa Malari menjadi salah satu tragedi yang paling menyayat hati bangsa Indonesia. Pasalnya, peristiwa ini telah menjatuhkan banyak sekali korban jiwa, luka, dan hilang. Namun,
Benarkah semuanya sudah sesuai dengan apa yang tertulis di media massa? Adakah suatu rekayasa dan konspirasi tertentu yang mengikat peristiwa ini? Di satu sisi, malari dikisahkan sebagai peristiwa yang melibatkan banyak demonstran mahasiswa. Lalu, mengapa hanya 3 mahasiswa yang diadili? Hanya Hariman dan Syahrir dari Universitas Indonesia, serta Aini Khalid dari Universitas Gadjah Mada yang disidangkan atas tuduhan subversi dan makar. Bukti dan saksi yang disampaikan pun simpang siur, dan tuduhan-tuduhan baru mulai dilontarkan. Hariman, Syahrir, dan Aini tetap dijatuhi hukuman. Kejanggalan ini pun menjurus pada pertanyaan baru. Siapakah sebenarnya dalang dari peristiwa malari ini? Memang banyak yang mengatakan bahwa peristiwa ini disebabkan oleh kerusuhan para demonstran atau mahasiswa. Namun di sisi lain, dikatakan juga bahwa peristiwa ini tidak lebih dari sebatas konspirasi yang dilakukan oleh para jenderal yang tidak memiliki sandaran pada struktur politik saat itu. Pada akhirnya pun, di ujung peristiwa malari, jabatan 2 jenderal yaitu Sumitro dan Ali Murtopo dicabut oleh Presiden Soeharto. Disebutkan bahwa rivalitas dari kedua jenderal yang haus kekuasaan inilah yang menciptakan kondisi kacau.